Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risma Erawati Purba dari Prodi PGSD Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Saya mahasiswa kelas D semester 1 dengan NPM 200910120. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa pada usia remaja dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dan dosen pengampu yaitu Ibu Revlina Borusinaga. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian perkembangan bahasa, yang kedua, tahapan perkembangan bahasa, yang ketiga, karakteristik perkembangan bahasa, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yang kelima, perbedaan individual dalam perkembangan bahasa, yang keenam, pengaruh bahasa gaul. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan bahasa. Para ahli psikolog mengartikan atau mendefinisikan perkembangan bahasa yaitu sebagai kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, etika, dan pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Dan perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh faktor intelek dan kognisi, yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa, dimana faktor intelek atau kognisi ini yaitu proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan dan kemampuan mental atau inteligasi. Di sini kita mengetahui bahwa belajar bahasa itu sebenarnya baru dilakukan pada usia 6-7 tahun di saat anak mulai sekolah. Kenapa dibilang di saat anak mulai di sekolah? Karena di sanalah anak diajarkan untuk berbahasa, mendapatkan interaksi dari teman-temannya, teman-teman sekelas, dan juga dapat merespon pertanyaan ataupun kalimat-kalimat yang diberikan oleh seorang ibu guru. Jadi, perkembangan bahasa itu adalah untuk meningkatkan kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasinya yaitu menggunakan lisan, tertulis maupun menggunakan tanda-tanda isyarat seperti contohnya tanda isyaratnya yaitu menunjuk, menggelengkan kepala atau mengangguk. Adapun tahap-tahap dalam perkembangan bahasa yaitu menurut tahun 1989 ada 4 komponen tahap-tahap dalam perkembangan bahasa, yaitu yang pertama fonologi. Fonologi yaitu bagaimana individu memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. Dan juga secara umum fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu, dan dapat diartikan fonologi itu yaitu bagian dari ilmu bahasa secara umum. Fonologi itu dapat juga dibagi menjadi 2, yaitu pertama fonetik dan fonemik. Contoh dari fonologi yaitu kita dapat membedakan huruf di antara kata yang satu dengan kata yang lain, seperti kata pola dan pula. Di dalam kata pola dan pula, kita harus dapat membedakan huruf O dan U agar kita tidak salah mengartikan. Tahap yang kedua yaitu tahap semantik. Tahap semantik ini yaitu merujuk kepada makna kata atau cara mendasari konsep-konsep yang diekspresikan dalam kata-kata atau kombinasi kata. Contohnya yaitu tulisan beliau sangat cakar ayam sekali. Kata cakar ayam di sini dapat diartikan seperti jelek sekali. Tahap yang ketiga yaitu tata bahasa atau grammar. Tata bahasa ini yaitu penguasaan kosakata atau memodifikasi cara-cara yang bermakna, atau ini meliputi 2 aspek yaitu sinteks dan morfologi. Contohnya yaitu seperti kata jalan. Kata jalan ini dapat dimodifikasikan dengan beberapa makna, yaitu pertama dijalani, perjalanan, menjalankan, terjalan. Tahap yang terakhir yaitu tahap pragmatik, di mana tahap pragmatik ini yaitu bagaimana menggunakan bahasa dengan baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya, bagaimana cara berkomunikasi kita dengan orang lain yang tidak membuat sakit hati, tetapi
tepat pada apa yang kita maksud untuk mengatakan kepada seseorang tersebut. Adapun tahap-tahap yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa itu tahap pralinguistik atau meraban, di mana tahap pralinguistik ini atau tahap meraban ini yaitu biasanya dilakukan pada usia 0 sampai 1 tahun. Contohnya tahap-tahap ini yaitu dengan mereka berkomunikasi dengan cara menangis, tertawa, atau menjerit. Yang kedua itu tahap holoforastik atau kalimat satu kata. Ya, biasanya ini merujuk pada usia 1 sampai 1,8 tahun. Contoh kata ini itu mereka mulai mengutarakan atau mengatakan kata mama, bapak, ayah, atau ibu. Yang ketiga itu tahap kalimat 2 kata, ini biasanya merujuk pada usia 1,6 tahun sampai 2 tahun. Yang keempat, tahap pengembangan tata bahasa awal, yaitu pada usia 2 sampai 5 tahun. Tahap yang kelima yaitu tahap pengembangan tata bahasa lanjutan, yaitu pada usia 5 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap, yaitu pada usia 11 sampai dewasa. Biasanya tahap ini dapat kita temukan pada teori Jean Piaget. Teori ini menjelaskan yaitu tahap formal operasional yang berkembang pada usia 11 sampai dewasa. Pada tahap ini biasanya orang dapat berpikir abstrak berhadapan dengan situasi hipotesis dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada ataupun yang terjadi pada saat itu pada si anak. Selanjutnya yaitu materi perkembangan bahasa pada remaja, yaitu pertama didukung oleh perkembangan kognitif yang menurut Jean Piaget telah mencapai tahap operasional atau formal. Seperti yang tadi, tahap berpikirnya yaitu sangat abstrak dengan hipotesis atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada si anak. Yang kedua itu remaja mulai mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikir formal dan berpikir ilmiah secara baik pada setiap situasi. Yang ketiga yaitu mengalami peningkatan kemampuan dalam menyusun pola hubungan secara kompresif, di mana kompresif ini dapat menjelaskan atau mengutarakan hal-hal apa yang terjadi atau apa yang diingat dalam situasi yang terjadi pada saat itu. Yang keempat, membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi. Yang kelima yaitu munculnya istilah-istilah khusus di kalangan remaja. Banyak kita ketahui istilah-istilah khusus yang dapat diciptakan oleh remaja-remaja sekarang, baik itu yang positif maupun yang negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada usia remaja yaitu yang pertama yaitu faktor kognisi, di mana faktor kognisi ini yaitu tinggi rendahnya kondisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Yang kedua yaitu pola komunikasi dalam keluarga. Di dalam keluarga yang pola komunikasinya banyak arah atau interaksinya relatif demokratis akan mempercepat perkembangan bahasa anggota keluarganya dibanding yang menerapkan pola komunikasi dan interaksi sebaliknya. Ada pula umur anak. Semakin bertambah umur anak, maka fisiknya juga semakin matang dan pengalaman kebutuhan bertambah juga. Dan bahasa mereka juga semakin berkembang, karena semakin bertambah umur anak, maka bahasa-bahasa yang mereka peroleh juga semakin banyak atau semakin meningkat, baik itu dari lingkungannya maupun dari keluarga. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Perkembangan bahasa lingkungan, perkotaan, ataupun pedewasaan sangat jauh berbeda. Begitu juga perkembangan bahasa di pegunungan, di daerah-daerah terpencil juga menunjukkan perbedaan. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan anak. Kecerdasan anak sangat mempengaruhi ketepatan meniru. Ketepatan mengingat mereka juga sangat berpengaruh. Dan kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lainnya. Dari selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam perkembangan bahasa. Remaja yang berasal dari lingkungan yang berbeda juga akan berbeda-beda pula kemampuan dan perkembangan bahasanya.
Perbedaan individu pada setiap kemampuan berbahasa akan meningkatkan sejalan dengan bertambahnya usia mereka. Semakin bertambahnya usia, semakin luas pula pengetahuan atau bahasa yang mereka peroleh, dan bervariasi juga lingkungan hidup di lingkungan pergaulannya. Ada pula pengaruh bahasa gaul terhadap remaja, yaitu bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Contohnya yaitu di pedesaan. Seperti yang kita ketahui, di pedesaan pasti ada sebuah geng atau komunitas, baik itu laki-laki maupun perempuan, di mana di situ membahas sebuah cerita atau perkembangan bahasa yang mereka peroleh, baik itu yang positif maupun negatif. Yang kedua, sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain, atau agar pihak lain tidak mengetahui apapun yang mereka bicarakan pada saat itu. Masa remaja memiliki karakteristik antara lain petualangan, pengelompokan, dan kenakalan. Ciri ini tercermin juga dalam bahasa mereka. Keinginan ini membuat kelompok eksklusif menyebabkan mereka menciptakan bahasa gaul dalam diri mereka ataupun dalam geng-geng atau komunitas mereka. Ada pula pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam pendidikan, yaitu dengan cara membuat kelas atau kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan si anak. Tahap pertama yaitu anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah mereka tangkap atau yang telah diberikan seorang guru agar mereka dapat mengulangi kata-kata tersebut dengan bahasa mereka atau bahasa murid-murid tersebut. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi dengan pola atau tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-murid tersebut. Yang kedua, berdasar hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipimpin secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercayai untuk diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita kompresif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri, atau dapat menjelaskan apapun yang mereka ingat dengan bahasa mereka sendiri. Dan perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tulisan, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak membentuk pola masing-masing. Dalam penggunaan model ini, guru harus banyak memberikan rangsangan dan koreksi dalam diskusi ataupun komunikasi bebas. Dalam hal itu, sarana perkembangan bahasa seperti buku-buku, surat kabar, majalah, novel, dan lainnya hendak disediakan di sekolah maupun di rumah agar bahasa anak dapat berkembang melalui media-media atau sarana yang disediakan oleh pihak sekolah maupun orang tua ataupun lingkungannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Semoga kita dapat menarik kesimpulan dan menerapkan upaya-upaya tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.